lagi, Pak. Orang sah salaman. Oh ya. Nah, kini 3 KB sing karo mlebu pasar kon nganggo sabun. Oh iya, Pak. Aku ngomong ya karo petugasnya. Sama gubernur kene kon ngenai sabun. Oh iya. Terus sing arep mlebu pasar, tapi kon sabunan. Oh iya, Pak. Metu saka pasar sabunan meneh. Iya, Pak. Ya. Bu, yang putih, Bu. Cuci tangan, Bro. Nah, coba cuci tangan lagi sabun. Ini sabunmu. 1. Balik, punggung. Ini. Nah, 2. Ya, ini kuning rampung. Sip, ya. Pinter. Kalau ketemu bapak-bapak, nggak usah salaman dulu. Jalan-jalan kok hati-hati, gitu loh. Ya, itu gue rasa terjaga. Jaraknya paling nggak 1 meter. Gitu. Cuci tangan. Rasa doang, gitu, rasa ya. Kabeh. Ya. Cuci tangan, rasa cuci pelek. Ya. Sabun. Ya. Protes, mereka katanya stres. Online itu tutorial atau ngasih tugas? Ngasih tugas. Anu ya, coba dievaluasi. Yang protes ke saya banyak. Jadi nggak terlalu SMP, SMA, SMK, bahkan mahasiswa. Ayo nggak boleh dekat-dekat. Sampaikan, saya sudah melihat beberapa sekolah. Sekarang model daringnya coba dievaluasi. Karena siswa banyak yang protes, Pak, kalau saat ini malah stres. Lama kok tak kok stres? Ini kok gurunya kebangetan. Ini kok sambun ini kok tugasnya dong rampung dijejeli melih. Kamu konsultasi sama gurumu. Gurunya anu, Pak, nek diomongi meneng mawon. Nah, ini bahasa murid ini. Kamu lapor sama kepala sekolahnya. Ya nggak berani, Pak. Lah kok harus gubernurnya wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seluruh masyarakat Jawa Tengah. Hari ini Rabu, 25 Maret. Saya sampaikan update corona yang ada di Jawa Tengah. Sampai dengan pukul 17.30 ini, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 19 orang. Ke-19 pasien positif baru tersebut dirawat, ada di Rumah Sakit Muwardi Surakarta 1, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang ada 2, Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang ada 4, Rumah Sakit Umum Daerah Guteng Purbalingga ada 3, Rumah Sakit Cilacap ada 1, Rumah Sakit Banyumas ada 3, Rumah Sakit Kardinah yang ada di Tegal ada 1, Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Wonogiri ada 1, Rumah Sakit Sujono Magelang ada 2, dan Rumah Sakit Umum Daerah Seconegoro Wonosobo ada 1. Jadi total di Jawa Tengah sampai dengan saat ini positif COVID-19 berjumlah 38 orang dirawat, 34 dan meninggal 4 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan berjumlah 2.858 orang dan pasien dalam pengawasan berjumlah 257. Bapak Ibu, saya perlu tegaskan di sini, penambahan pasien positif corona di Jawa Tengah sangat signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Alarm sudah berbunyi dan semakin keras dari hari ke hari. Maka saya meminta kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian semakin waspada, semakin peduli terhadap wabah ini. Saya ingatkan, jangan menyepelekan. Jangan merasa kuat dan sehat lalu berbuat semau sendiri tanpa mengindahkan himbauan pemerintah. Boleh jadi Anda kuat, Anda sehat, atau imun, dan Anda sangat bagus. Sehingga meskipun tertular, Anda tidak merasakan gejala sakit. Tapi ketahuilah, Anda tetap bisa menularkan virus ini pada orang tua, pada anak istri, suami, pada keluarga. Jangan sampai nantinya Anda menyesal. Karena itu, patuhilah himbauan pemerintah untuk berdiam di rumah. Sekali lagi,
berdiam di rumah. Anda hanya boleh keluar rumah jika ada kepentingan mendesak. Dan ingat, selalu jaga jarak, serta cuci tangan setiap kali Anda menyentuh benda apapun yang ada di luar. Bapak Ibu, masyarakat Jawa Tengah yang saya hormati, berikutnya saya ingin mencermati pergerakan saudara-saudara kita yang mempercepat mudik ke kampung halaman. Kemarin saya tahu ada 80 bis yang membawa 1.776 penumpang dari Jakarta ke Jepara. Juga terjadi peningkatan penumpang dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah. Misalnya, pada 22 Maret yang lalu, di Terminal Bulu Pitu Purwokerto ada 2.323 penumpang turun. Dan di Terminal Giri Adipuro Wonogiri ada 2.625 penumpang. Situasi yang sama juga terjadi di Terminal Cepu, ada di Pemalang, di Kebumen, di Wonosobo, ada di Cilacap, dan di beberapa tempat lainnya. Saya meminta kepada kepala daerah, teman-teman, bupati, wali kota, untuk mencermati situasi ini. Mohon lebih tegas dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Data setiap perantau yang pulang, tolong cek kesehatannya, pantau terus. Protokol yang sama juga harus diterapkan di level desa, bahkan RT dan RW. Dengan demikian, jika ditemukan pasien positif baru, kita akan bisa menelusuri riwayat kontak dan pergerakan pasien tersebut. Teman-teman, kepala daerah juga harus lebih ketat dalam menghimbau masyarakat untuk tidak menciptakan kerumunan. Silahkan membatasi pergerakan atau bahkan menutup tempat-tempat yang berpotensi ada kerumunan, seperti alun-alun, objek wisata, pantai, dan sebagainya. Berikan edukasi kepada warga untuk menunda setiap bentuk aktivitas massal, seperti peribadatan dan resepsi pernikahan. Ingat petunjuk dari para ulama. Bapak Ibu, sekarang ini sudah terlalu banyak korban jatuh. Bahkan tak sedikit tenaga medis yang berguguran. Karena itu, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi keluarga kita. Bersama kita patuhi himbauan pemerintah, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga pagebluk ini segera bisa kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selalu berdoa Anda sehat selalu. Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah, khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua pingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Anda tahu tentu saja, ibu kota adalah zona merah corona. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Mungkin saya, Anda, teman, atau keluarga kita. Artinya, Bapak Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari
teman seperjalanan di bus, di kereta, ataupun angkutan lainnya. Orang-orang yang di jalan juga bisa tertular. Keluarga juga bisa tertular. Bahkan satu desa bisa kena semuanya. Pasien positif corona pertama yang dirawat di Solo bisa jadi peringatan buat kita semua. Dia pengusaha yang ikut seminar di Bogor, tertular virus di sana, lalu menulari istri dan teman-temannya. Dia sendiri akhirnya meninggal. Di Purbalingga ada juga 4 pasien positif corona dan semuanya warga yang baru pulang dari Jakarta. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya semakin keras mengingatkan panjenengan. Ini semua tidak lepas dari peningkatan virus corona di Jateng yang sangat cepat. Dalam 3 hari, pasien terkonfirmasi positif melonjak dari 19 orang menjadi 40 orang. Dan sudah ada 6 orang yang meninggal. Jumlah orang dalam pengawasan atau ODP naik drastis hingga 3.638 orang. Serta pasien dalam pengawasan ada 294 orang. Kenaikan signifikan ini, dugaan kami, salah satunya karena adanya lonjakan warga perantauan yang mudik ke wilayah Jawa Tengah. Hingga 26 Maret, ada 46.018 pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah. Paling banyak ada di Wonogiri, 42.838 orang. Kemudian Kota Semarang dan sekitarnya ada 10.979. Di Cilacap ada 4.527. Jepara ada 2.164. Lainnya ada di Tegal, ada di Pemalang, di Pekalongan, Kudus, Pati, Grobogan, Kabupaten Magelang, Purbalingga, Boyolali, Sragen, dan di Karanganyar. Saya sepakat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua pemudik otomatis masuk kategori ODP. Semua. Maka bupati, wali kota, hingga kepala desa agar mendata siapa saja pemudik yang sudah datang. Kemudian para pemudik ini harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Segera melapor jika merasakan gejala sakit agar segera ditangani. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI, dengan Gubernur Jawa Barat, selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita membuat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal. Yang di Jakarta tetap di Jakarta, yang di Jabar tetap di Jabar, yang di Jateng tetap saja di Jateng, dan yang di Jatim tolong tetap tinggal di Jatim. Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada gugus tugas pusat agar memberikan jaring pengaman sosial. Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu, COVID-19 ini bukan masalah sepele. Ini masalah hidup mati. Karena itu, mohon sekali lagi saya mohon, jangan bersikap meremehkan. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan juga dengan kebersamaan. Anda berdiam di rumah, insya Allah kita semua sehat. Atau Anda nekat, kita semua terancam tidak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.